Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Merisa Purwandani dengan nomor NIM 2501222030 dari kelas reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai learning journey analisis big data selama perkuliahan berlangsung. Baik, kita mulai. Di era inovasi yang semakin gesit, semakin menuntut kepemimpinan bisnis untuk bertanggung jawab atas inisiatif big data dan menjadikannya sebagai mandat bisnis utama. Kegagalan untuk mengintegrasikan big data ke dalam model bisnis dapat mengakibatkan perusahaan kalah bersaing dengan kompetitor. Big data dapat memberikan potensi ekonomi untuk meningkatkan nilai perusahaan 20 hingga 50 kali lipat dengan menggunakan Big Data Business Model Maturity Index atau BDB MMI. Big Data Business Model Maturity Index adalah kerangka yang dikembangkan untuk membantu perusahaan menilai potensi big data untuk transformasi bisnis. Tahapan dalam BDB MMI terdiri dari lima tahap, yaitu Business Monitoring, yaitu kegiatan memanfaatkan data dan analitik untuk memantau atau melaporkan kondisi bisnis saat ini. Yang kedua, ada Business Insight, yakni dengan menerapkan 4 pendorong nilai ekonomi Big Data. Ada data historis yang terperinci, data internal dan eksternal yang tidak terstruktur, analisis waktu yang tepat, dan analisis prediktif. Untuk mengungkapkan potensi insight operasional dan perilaku yang terkubur di dalam data. Yang ketiga, ada business optimization, yaitu menerapkan analisis perspektif untuk mengoptimalkan proses bisnis utama melalui rekomendasi yang disampaikan kepada stakeholder. Yang keempat, ada business monetization, yaitu memanfaatkan wawasan tentang operasi dan kinerja yang dioptimalkan untuk menciptakan peluang big data bisnis model maturity index yang baru. Dan yang terakhir, ada business metamorphosis, yaitu tahapan memungkinkan model konsumsi yang dijelaskan oleh analitik yang menanamkan model bisnis organisasi ke dalam model bisnis dengan melibatkan kepentingan stakeholder. Dari semua itu, setiap fase melibatkan perorganisasian data dan analisis untuk mengoptimalkan proses bisnis dan menciptakan aliran pendapatan baru berdasarkan kebutuhan pelanggan, produk, dan operasional. Informasi permodelan big data membantu organisasi mengoptimalkan model bisnis mereka dengan mengintegrasikan data ke dalam proses inti, produk, dan layanan. Informasi ini dapat membantu para pemimpin bisnis dan profesional teknologi informasi untuk mendiskusikan strategi terbaiknya. Selanjutnya, ada strategi big data, yaitu strategi big data sangat penting bagi organisasi untuk memanfaatkan data, meningkatkan pengambilan keputusan, berinovasi dalam produk dan layanan, mempersonalisasi pengalaman pelanggan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Dalam memanfaatkan data, dibutuhkan strategi dokumen big data yang meliputi dokumen visi dan ruang lingkup big data, kerangka kerja tata kelola, rencana infrastruktur, rencana manajemen talenta, peta jalan analitik, protokol keamanan khusus, dan pedoman kepatuhan hukum. Dokumen strategi Big Data akan memandu organisasi dalam mengidentifikasi kasus penggunaan Big Data yang potensial dan kebutuhan data pendukung. Alat bantu seperti lembar kerja dan matriks prioritas membantu menentukan nilai bisnis dan kelayakan implementasi sumber data. Dengan memanfaatkan big data, organisasi dapat melakukan personalisasi kepada stakeholder, khususnya pengguna. Dengan melakukan personalisasi, organisasi dapat meningkatkan user experience dengan membuat dashboard yang dapat ditindaklanjuti dalam memberikan rekomendasi dan insight spesifik berdasarkan analisis prediktif dan preskriptif tersebut. Dashboard ini memberdayakan karyawan di garis depan membantu
mitra saluran, dan mempengaruhi perilaku pelanggan. Mereka juga harus memahami pemangku kepentingan utama dan mengambil keputusan untuk mendukung inisiatif bisnis. Dengan melakukan brainstorming, pernyataan, dan menciptakan pengalaman pengguna, organisasi dapat menutup lingkaran analitik dan memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan dengan cara yang mudah digunakan. Selanjutnya, selain pengguna dashboard, perusahaan dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan menggunakan pola dasar pengguna yang dikenal sebagai persona. Persona ini sangat penting untuk mendapatkan wawasan tentang tujuan, aktivitas, pilihan, pertanyaan, dan pertimbangan penting dari para pemain bisnis penting. Mereka membuat sketsa pengalaman rutin setiap pihak yang terlibat yang memperdayakan tim sains, dan mereka berfokus pada pembuatan pengalaman penggunaan untuk menentukan data dan metode analisis yang paling relevan. Personas berperan penting dalam mengidentifikasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi para pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan tim untuk menyesuaikan strategi mereka untuk mengatasi masalah-masalah spesifik ini secara efektif. Ketika inisiatif dan sains selaras dengan kebutuhan dan ambisi pemangku kepentingan, hal ini akan menghasilkan kemampuan analisis prediktif dan preskriptif yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja bisnis. Exercise monetisasi melibatkan pemahaman tentang bagaimana produk atau layanan digunakan oleh pelanggan dan mengidentifikasi bagaimana data pengguna pelanggan dan produk dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang monetisasi yang baru. Proses ini bekerja secara terbalik untuk mengungkap metrik, variabel, data, dan teknik analitik yang diperlukan untuk mendukung peluang monetisasi baru. Dengan mengembangkan persona dan memahami perilaku pengguna pelanggan, organisasi dapat melakukan brainstorming untuk mendapatkan rekomendasi potensial, mengidentifikasi sumber data pendukung, memprioritaskan peluang monetisasi, dan mengembangkan rencana monetisasi. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk menyelaraskan strategi bisnis mereka dengan kebutuhan dan perilaku pelanggan, yang pada akhirnya mengarah pada penciptaan produk, layanan, dan peluang monetisasi yang baru. Baik, kesimpulan dari semuanya yaitu di era inovasi yang sangat gesit ini, para pemimpin bisnis harus memprioritaskan inisiatif data agar senantiasa dapat bersaing. Big Data Business Model Maturity Index atau BDB-MMI membantu perusahaan menilai potensi big data untuk transformasi bisnis. Indeks ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, pemantauan bisnis, wawasan bisnis, optimalisasi bisnis, monetisasi bisnis, dan metamorfosis bisnis. Strategi big data sangat penting untuk memanfaatkan data, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Mempersonalisasi pengalaman pengguna melalui dashboard dan pola dasar pengguna juga dapat membantu organisasi menyesuaikan pendekatan mereka, menyelaraskan strategi bisnis dengan kebutuhan dan perilaku pelanggan yang dapat menghasilkan produk, layanan, dan peluang monetisasi yang baru. Selanjutnya, ada contoh bisnis yang menggunakan data untuk melakukan bisnis monetization. Yang saya gunakan adalah Facebook. Facebook yang kini berganti nama menjadi Meta Platform telah merevolusi periklanan online dengan monetisasi data pengguna melalui iklan bertarget. Perusahaan ini mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk profil pengguna, keterlibatan pada postingan, pesan, data, lokasi, dan siklus web pihak ketiga. Data ini diproses untuk membuat profil menggunakan
data yang terperinci termasuk minat pribadi, perilaku, informasi demografis, dan koneksi sosialnya. Model iklan bertarget Facebook memungkinkan pengiklan untuk menentukan demografis yang ingin mereka jangkau berdasarkan data ekstensif yang dikumpulkan oleh platform. Ketepatan ini memastikan iklan ditampilkan kepada pengguna yang kemungkinan besar tertarik dengan produk atau layanan yang ditampilkan sehingga meningkatkan kemungkinan konversi. Facebook telah mengembangkan berbagai produk dan fitur iklan untuk memaksimalkan efektivitas kampanye, termasuk permisa khusus, audiens yang mirip, iklan dinamis, pengalaman instan, dan penempatan iklan di seluruh platform. Sekian presentasi akhir dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.